Baik, selamat sore semuanya. Sambil menunggu kelas yang lain, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah yang kemarin sudah kita lalui, yaitu interaksi manusia dan komputer, yang mana kita akan mempelajari salah satu tool bahasa pemrograman, yaitu Visual Basic, ya, dia sebagai perantara antara atau sebagai suatu peralatan ya untuk interaksi manusia dan komputer ya, melalui bahasa pemrograman. Baik, sambil kita tunggu yang lain, ya akan saya siapkan untuk bahan materi ajarnya. Ya, baik, di sini sudah ada beberapa yang hadir. Ya, Risa Brilian. Selamat sore, Mbak Risa Brilian. Kita tunggu yang lain lagi. Oke, Pak. Iya. Untuk peserta yang lain ya, silahkan bisa dipersiapkan segalanya. Mungkin di sebelahnya ada laptop, Anda buka bahan ajar, atau di sebelahnya ada cemilan ataukah ya kopi ataukah teh, silahkan. Baik, sambil kita tunggu yang lain ya, ini akan saya persiapkan untuk materi ajarnya. Bisa ditunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar ya, atau sudah ada yang ngantuk ya. Ya, selamat datang Rina Wardatul Fitria dan juga yang barusan hadir, Devi. Halo, selamat sore Devi. Untuk video, ya, bisa dinyalakan. Baik, di sini sudah ada 4, ya, sudah ada 4 partisipan yang hadir untuk mengikuti perkuliahan ini di 30 menit ke depan. Ya, sekali lagi 30 menit ke depan kita nanti akan belajar ya, mengenal salah satu tool ya dari bahasa pemrograman Visual Basic sebagai jembatan atau perantara antara manusia dan komputer. Halo, yang lain, mana ini yang lain? Sudah cukup ini saja ya? Kurang satu ya? Rahmatun. Iya, Pak, kurang satu. Iya. Iya, kurang Mbak Rohmat. Iya, Pak, kurang satu. Rahmatun sudah ada respon belum? Dikasih tahu. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, mungkin sambil menunggu Mbak Rahmatun ya kita mulai aja langsung ya. Gitu ya. Baik, Pak. Iya. Ya. Jadi melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin ya, bahwa di interaksi manusia dan komputer ini ya kita masih dalam tahap pengenalan ya, pengenalan ruang kerja, terus kemudian juga pengenalan penggunaan beberapa komponen dalam Visual Basic ya. Ini untuk videonya tidak diaktifkan apa ngirit kuota gitu?
Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Hebat. Unit kuota. Siap-siap, nggak apa ya. Yang penting Iya. perhatikan apa yang saya sampaikan ya. Jangan sampai terus Baik, ditinggal. Pak. Baik, Perhatikan. Pak. Nanti juga ada beberapa evaluasi lah, evaluasi yang hubungannya dengan apa yang saya sampaikan. Baik. Jadi di sini ada bahan ya, yaitu pengenalan. Kalau kita kemarin pengenalan beberapa komponen, apa namanya, ada text box ya, kemudian ada label ya. Di sini bisa kita lihat ya, cukup jelas ya gambarnya ini ya. Iya, Pak. Oke, jadi di sini ada project ya, browser gambar ya, browser gambar. Jadi di dalam sebuah aplikasi yang kita gunakan sebagai interaksi ya antara manusia dengan komputer, terkadang kita juga membutuhkan suatu media untuk menampilkan gambar. Ya, yang mana gambar ini bisa berupa gambar yang bertipe PNG, ya, kemudian bertipe JPEG atau JPG, icon ya atau ISO, dan GIF ya, juga WMF, Windows Media File. Ya, jadi di sini ada penggunaan komponen namanya komponen image. Ya, sebenarnya ada dua komponen ya. Jadi komponen image dan komponen picture box. Itu fungsinya sama, ya, cuman bisa digunakan untuk keperluan yang berbeda. Jadi fungsi intinya adalah menampilkan gambar. Ya, terus kemudian komponen gambar ini akan kita kombinasikan dengan beberapa komponen drive list box ya, yang dia bertugas untuk menampilkan daftar drive pada ya komputer kita atau sistem operasi kita. Yang mana drive list box ini selain bisa menampilkan daftar drive pada komputer lokal, juga komputer ini ketika nanti terhubung dengan jaringan LAN, kemudian ada beberapa media simpan seperti flash disk yang nancep ya, itu semuanya bisa terlihat ya, dan bisa kita browse, bisa kita lihat isinya. Berikutnya, ketika drive list box ini kita pilih ya, terus nanti akan langsung mempengaruhi komponen yang lain, yaitu komponen dir list box. Ya, seperti namanya ya, dir directory akan memunculkan daftar directory ya ketika drive list box-nya ini kita pilih. Ya, begitu kita pilih klik, maka nanti akan muncul daftar directory-nya sesuai dengan drive yang terpilih, dan berikutnya adalah komponen file list box. Ya, yang mana komponen file list box ini tugasnya adalah menampilkan daftar file yang dipilih ya, direktorinya atau foldernya, folder directory sama ya. Jadi ketika directory di atas ini kita pilih, maka file list box-nya akan memunculkan isi dari directory tadi. Nah, cuman ketika nanti kita menambahkan beberapa komponen, ya ini langsung saya praktekkan saja ya. Jadi ada drive list box, dir list box, file list box, dan image. Ya, coba kita perhatikan. Akan langsung saya demokan. Ya, kita sudah masuk ke ruang kerja Visual Basic. Baik, di sini akan saya cari. Ya, jadi nanti untuk project Visual Basic-nya tetap nanti pilihannya adalah standar XC. Ya, karena kita belum bersentuhan dengan database yang berbasis Ado ya. Kita masih dalam tahap pengenalan komponen, sehingga untuk pilihan project tetap kita memilih standar XC. Baik. Terus kita cari komponen yang namanya drive list box. Kalau Anda bingung, arahkan saja panahnya. Nanti akan muncul keterangan singkat di atasnya. Itu namanya tooltip text. Ya, cari yang drive list box, kemudian ada dir list box dan file list box. Ya, dan sebuah komponen image. Baik, akan saya gambar di sini.
Ada satu drive listbox, terus kemudian di bawahnya ada dir listbox, dan di bawahnya lagi ada file listbox. Baik, ya. Jadi ketika ini saya jalankan ukuran 1 ya, image ya, komponen image. Ya, nanti untuk pengaturan apa namanya properti ya, nanti silakan bisa diatur sendiri. Mungkin border style-nya, mungkin jenis font-nya atau apapun ya, nanti bisa Anda explore sendiri. Terus kemudian kita jalankan ya, ini kita lihat. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Ketika nanti drive-nya kita pilih, ya, maka nanti akan langsung otomatis menyesuaikan pada dir listbox-nya. Nah, cuman kalau ini belum menyesuaikan, memang belum kita berikan perintah. Ya, karena ini merupakan komponen-komponen kosongan ya, belum ada perintahnya sehingga ini kalau bisa pilih drive D misalkan, ya dia belum bisa menyesuaikan. Ya, karena memang belum kita berikan perintah. Begitu juga dengan file lainnya. Ya, daftar filenya ini ketika saya memilih drive C kemudian ya folder apapun di sini ya ini belum bisa menyesuaikan. Ya, itu ya. Baik. Sekarang kita akan memberikan perintah ya dari form ini. Untuk formnya saat saya run kelihatan semua ya. Desa, Vina, Devi. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Ya, langsung akan kita coba. Saya membuat sebuah tombol lah ya, untuk tombol keluar itu. Terus akan saya berikan perintah untuk keluar dari aplikasi, yaitu N. Ya, akan saya perbesar dulu. Ya, sedikit lebar ya. Nah, ini barusan Mbak Rohmatun datang. Ya, selamat datang Mbak Rohmatun. Bisa dengar suara saya Mbak Rohmatun? Halo. Oke, kita kembali ke sini ya. Baik, setelah kita desain, ya, kemudian kita akan melihat codingnya atau perintah-perintahnya seperti apa. Nah, kita kembali ke bahan PDF ya. Ya, sini. Ya. Jadi di sini ada pengaturan properti. Ya, untuk pengaturan properti, Anda bisa menyesuaikan dengan bahan atau tabel properti yang ada di bawah ini. Terus Anda perhatikan pada komponen file listbox. Ya, pada komponen file listbox ini, dia tugasnya adalah menampilkan daftar file untuk semua file dan semua ekstensi. Ya, saya ulangi, file listbox fungsinya adalah menampilkan semua file, semua ekstensi. Jadi ada yang file Word, file Excel, kemudian file Excel, file DLL, ya, file MDB, file JPEG, semuanya akan muncul. Nah, karena aplikasi ini ya akan kita gunakan untuk menampilkan gambar, nah, berarti saya akan memfilter ini. Ya, file listbox-nya akan saya filter hanya file-file gambar saja yang nantinya muncul. Nah, oleh karena itu, untuk pengaturan file gambar saja yang muncul pada komponen listbox-nya, pada property pattern, yang Anda perhatikan di sini, pada property pattern, itu langsung Anda tuliskan saja perintah seperti ini. Ya, jadi maksudnya adalah bintang.jpg, titik koma, ini pemisah ya, pemisahnya adalah titik koma, kemudian bintang.gif, titik koma bintang.bmp, bmf juga ikon. Ya, nanti itu kan yang akan terfilter ya. Jadi sehingga yang muncul ya pada komponen file listbox-nya hanya file gambar saja. Oke, ini kita coba sekalian ini ya. Saya kembali ke VB. Ya, jadi pengaturannya kita bisa perhatikan di sini. Ya, pada komponen file listbox
ya, komponen file list box ini Anda pilih, ya, terus Anda arahkan pada properti pattern. Anda cari saja di pojok kanan bawah, ya, ini tabel properti, window properti, ya, pada pattern. Di sini tulisannya adalah bintang titik bintang. Nah, silakan Anda tuliskan tadi ada bintang titik JPG titik koma, ya, bintang titik BMP titik koma, bintang titik IO itu ikon, ya, titik koma, bintang titik GIF. Ya, baik, di sini saya garis bawahi bahwa untuk tampilnya gambar, ya, di sini memang semuanya gambar yang tidak gambar animasi, ya. Misalnya GIF, ya GIF-nya yang GIF mati, yang bukan yang GIF animasi. Ikon juga seperti itu. Ya, bisa Anda perhatikan di sini ketika, ya, beberapa filenya sudah saya tentukan, maka di komponen list box-nya ini menjadi kosong. Ya, dalam arti berarti di folder ini atau folder bawaan itu tidak ada file gambarnya. Ini akan saya coba ini, akan saya cut dulu dan saya tulisi bintang titik bintang, ya, terus saya enter. Anda bisa perhatikan di file list box pada sebelah form ini, ya, ya, daftar filenya muncul semua. Ya, ada file titik DLL, ada MDB, ada titik OCA, XC, ya, macam-macam, ya. Jadi, ya, fungsi dari properti pattern ini untuk memfilter, ya, file yang muncul apa saja yang diinginkan. Baik, kita kembali ke bahan. Ya, setelah selesai Anda mengatur, langkah berikutnya adalah memberikan coding atau memberikan perintah. Ya, memberikan perintah. Ya. Jadi di sini ada private subdrive, ya. Jadi yang pertama kali kita pilih itu adalah drive dulu. Ya, drive-nya setelah kita pilih, maka nanti akan mempengaruhi dir atau direktorinya. Nah, perintahnya adalah private sub drive 1 change. Ya, jadi private sub itu event prosedur, drive 1 itu nama komponen drive list box-nya tadi, dan change adalah event. Ya, event yang kita gunakan adalah change. Nah, terus di dalamnya ada perintah dir 1.pad sama dengan drive 1.drive. Ya, kita coba ini, ya. Kembali ke VB. Ya, ya, kita fokus ke drive 1, drive-nya saya pilih, ya, akan masuk ke drive 1 change. Jadi untuk mengarahkan ke event default, ya, sekali lagi kita klik 2 kali saja komponennya. Ya, kita klik 2 kali maka akan masuk ke event bawaan atau event default, yaitu kalau drive list box, ya, change. Kalau kita menginginkan event yang lain, ya, maka kita bisa memilih pada combo block di sebelah sini, ya, di daftar event yang bisa kita gunakan. Baik, kita kembali ke sini. Ya, perintahnya adalah dir 1, ya, titik pad sama dengan drive 1 titik drive. Ini perintahnya ini. Baik, ini kita coba, ya, saya jalankan. Ya, bisa melihat semua, ya, hasil jalannya ini, ya. Terus kemudian drive-nya saya pilih ini. Ya, drive-nya saya pilih, kemudian saya memilih drive D misalnya. Ya, Anda perhatikan di dir list box-nya juga akan bereaksi. Ya, saya memilih drive E. Ya, dia juga akan bereaksi. Nah, ini, ya, saya memilih kembali drive C, ya, dia akan bereaksi. Baik, kita lanjutkan ke pemilihan apa namanya ini directory, ya, drive dir list box, ya. Saya klik 2 kali. Ya, di sini masuk ke dir 1 change.
Ya, perintahnya adalah file 1. Jadi nilai yang akan berpengaruh nanti pada file 1. File 1.pad sama dengan dir 1.pad. File 1.pad sama dengan dir 1.pad. Ya. Kita coba jalankan. Saya memilih drive-nya, drive D. Anda perhatikan filenya menyesuaikan langsung ini. Ya. Terus saya memilih drive D di folder, ya, misalkan saya punya folder gambar, ya langsung menyesuaikan ya, image atau background wallpaper, ya dia langsung menyesuaikan. Begitu ya. Sekarang filenya, ya file listbox-nya ketika saya pilih akan langsung muncul gambarnya. Ya, baik, saya kembalikan ke bahan. Ya, perhatikan di sini. Private sub file 1 klik. Ya, di sini ada folder, ada variabel gambar dipilih sama dengan file 1.pad, ya, simbol dan kemudian ada tambahan tanda kutip ganda, apa namanya ini, garis miring ya, backslash, terus tanda kutip ganda, simbol dan file 1.filename. Jadi di sini untuk file 1.pad itu akan menghasilkan informasi nama drive, ya nama drive berikut subfoldernya. Ya sekali lagi, file 1.pad itu akan mengambil informasi nama drive, ya berikut subfoldernya. Nah, karena untuk memunculkan gambar di image itu membutuhkan informasi yang lengkap, ya jadi drive-nya ada di mana, ya kemudian apa namanya subfoldernya apa, nama filenya apa, nah, maka di sini ada tambahan spasi dan spasi, dan di sini fungsinya adalah sebagai operator untuk menggabungkan data string, ya untuk menggabungkan karakter yang bertipe string. Nah di sini file 1.pad sama dengan ini ada backslash ya. Jadi backslash di sini fungsinya untuk mempersiapkan nama filenya nanti apa. Ya, terus lanjut spasi dan spasi file 1.filename. Ya. Jadi file 1.filename ini dia akan mengambil informasi nama file berikut ekstensinya apa. Ya, yang JPG berarti nanti .jpg, yang BMP berarti nanti .bmp, ya dan seterusnya. Sehingga informasi yang muncul ini ya dari file 1.pad sampai file 1.filename ini informasinya akan tersimpan dalam variabel gambar dipilih. Ya, tersimpan di sini. Terus kemudian untuk memasukkan ke image ya, ke komponen image, perintahnya adalah image1.picture. Ya, sama dengan nilainya dari load picture. Ini perintah untuk memasukkan gambar ya ke dalam komponen image. Kurung buka, lokasinya ada di mana, ya berikut nama filenya. Yang tadi ya di baris sebelumnya sudah kita simpan ya dalam variabel gambar dipilih. Itu ya. Sampai di sini cukup jelas. Bisa ngikuti ya? Halo semua. Vina. Bisa, Pak. Bisa, Halo, Pak. Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Romatun. Bisa semua ya? Oke, saya Bisa, lanjutkan. Pak. Sehat, Pak. Oke, siap. Saya lanjutkan sedikit. Sekarang kita praktekkan ya, memang apa namanya benar-benar berfungsi atau tidak itu. Ya, kita kembali ke VB. Terus untuk filenya ini saya pilih. Ya, filenya saya pilih, saya klik 2 kali, maka akan masuk ke private sub file 1 klik. Ya, jadi eventnya adalah klik. Kita siapkan variabel gambar dipilih sama dengan file 1.pad ya spasi simbol dan spasi tanda kutip ganda. Nah, jadi tanda kutip ganda ini fungsinya adalah
sebagai simbol untuk mengupdate data string ya. Jadi kan backslash-nya ini data string. Terus spasi dan spasi nyambung lagi, informasinya ngambil nama filenya, file1.file. Ya, oke, lanjut. Terus nama komponen gambarnya tadi adalah image1. Ya, propertinya adalah picture. Ya, sama dengan nilainya saya ambilkan dari load picture kurung buka, informasinya mengambil dari variabel gambar dipilih. Oke, ini akan langsung kita coba ya. Saya run ya, saya jalankan. Baik, sudah muncul. Terus kemudian saya memilih nih ya dari drive D. Nah, kebetulan sudah ada gambar ini ya. Terus saya memilih tadi ada folder foto lah ya. Foto, di sini ada foto member. Ya, sudah ada foto-fotonya, saya pilih. Ya. Jadi seperti ini ya gambarannya ya. Saya pilih yang lain. Oh, ini gambarnya terlalu besar ini. Ini saya coba saya maximize. Oh, gambarnya gede banget. Ade Rismianto, Agung Budi. Ya. Jadi catatan di sini ya. Jadi munculnya gambar memang ini belum bisa tersetting sesuai dengan yang saya inginkan ya. Alias ukuran file gambarnya itu akan apa adanya. Ya, ukurannya apa adanya. Jadi jika kecil maka dia akan muncul kecil sekali. Ya, jika dia besar maka dia akan muncul sangat besar sekali. Ya, seperti itu. Ya, nah, terus kalau saya pengennya ya, bahwa ukuran gambar, ya ukuran gambar itu bisa menyesuaikan ukuran objek image-nya, caranya gimana? Nah, ini ya, kita coba. Jadi itu ada pengaturannya. Ya, Anda bisa masuk ke properti. Ya, jadi image-nya kita pilih dulu. Terus silakan Anda arahkan ke properti yang namanya stretch. Nah, ini. Ya, properti stretch ini kita buat true. Ya, jadi fungsi dari properti stretch ini kita buat true. Fungsinya adalah untuk membuat bahwa ukuran gambar filenya itu entah besar sekali ataukah kecil sekali, nanti akan tetap munculnya sekian ini. Ya, jadi efeknya ketika gambar di fisik ya filenya kalau kecil ya nanti agak sedikit pecah ya. Tapi ketika gambarnya gede banget, nanti tetap dia akan sesuai dengan ukuran image-nya. Kita coba. Saya memilih drive ya, kemudian di sini sudah ada gambar lah ya. Nah, bisa Anda perhatikan di sini ya gambarnya ini sebenarnya kita masuk ke tadi aja lah ya. Ada foto member ya Abdul Buni. Nah, ya Ahmad Lutfi Saiban ini kan tadi gede banget gambarnya ya. Jadi dia bisa menyesuaikan ukuran objek. Ya, seperti itu. Itu ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari semuanya. Dari Risa ada yang mau bertanya? Vina? Belum, Pak. Vina? Belum. Siapa lagi? Devi? Belum, Pak. Suaranya Belum, Pak. Ini sudah jam sekian, sudah pada mandi semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya, saat sholat maghrib ya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Iya, Jadi, Pak. ini ya, untuk aplikasi penampil gambar, ya. Untuk komponen dari image ini bisa Anda gantikan dengan komponen picture box. Ya, perintahnya pun sama. Nah, nanti bisa Anda bedakan sendiri ya. Kalau image nanti reaksinya seperti apa, kalau komponen picture box seperti apa. Baik. Terus kemudian, ya ternyata perintah ini itu belum mampu, ya perintah ini itu belum mampu untuk melakukan cross check bahwa ini gambarnya gambar beneran.
Ya, contoh ini saya keluar dulu ya. Keluar dulu, saya akan membuat sebuah file, ya, yang filenya ini file abal-abal sebenarnya. Ya, saya membuat sebuah file tadi ada di drive D, ada di foto member ya. Ya, di sini saya membuat new ya text box, teks dokumen. Kan jelas sekali kan .txt ya. Ini misalkan ya, foto saya. Terus txt-nya saya rubah nih jadi JPG. Ya. Ya, saya paksakan untuk berubah, ya dia sudah menyerupai file gambar. Ya, sekarang kita coba apakah ini bisa memunculkan di file image tadi. Ya, dan nanti kejadiannya seperti apa ketika ya program ini memunculkan ya file yang tidak file gambar. Ya, saya coba jalankan. Tadi ada di folder foto, foto member, Abdul Ghani. Ya. Ini saya klik dulu yang normal ya. Ahmad Lutfi, Agung Budi, foto saya. Nah, ya akan ada warning invalid picture. Ya, ya baik. Jadi ini yang dinamakan dengan error pada VB. Nah, saya akan mencoba menyampaikan yang namanya error handling. Jadi pencegahan error itu nanti seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika ini saya klik debug, maka akan langsung menunjukkan letak kesalahannya di mana. Ya. Nah, bahwa setelah kita analisakan kesalahannya bukan di coding ya, tapi di filenya. Ya, jadi filenya bukan file gambar, itu bisa kita abaikan. Ya. Nah, caranya gini. Di bawah private sub, ya, di bawah private sub, ini saya akan memberikan perintah untuk istilahnya apa ya, mengarahkan kesalahan. Jika terjadi error, nanti akan saya perlakukan bagaimana program ini. Ya, perintahnya ini on error, ya, karena ini kesalahannya tidak begitu berarti ya, saya akan melanjutkan saja perintahnya dengan perintah resume next. Jadi on error sum next, ya jika ada kesalahan maka abaikan saja, artinya seperti itu. Kita coba sendiri, kita coba lagi ini, saya jalankan. Saya memilih foto yang normal, ya, dan saya memilih foto yang bukan file foto tadi. Ya, tapi programnya tidak error ya, jadi gambarnya nggak muncul, ya, tapi programnya tidak error. Perhatikan di sini. Ya, ketika saya memilih foto saya yang file abal-abal tadi, gambarnya nggak muncul, tapi program tetap jalan. Ya, karena apa? Ada perintah ini, on error sum next. Itu ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Terakhir. Belum, Pak. Masih belum ya? Komen ini ya, sopo Devi. Oke, ya, jadi nanti ada latihan ya. Yang ini silakan Anda coba, terus Anda amati. Ya, filenya ada di job VB dasar 4. Ya, saya ulangi, job VB dasar 4. Silakan Anda amati, terus Anda coba perintah-perintahnya, dan nanti silakan Anda buat tugas. Ya, nanti tugasnya akan saya siapkan melalui siapa, Devi ya, salah satunya ya. Nanti bisa di-share. Iya, Pak. Baik, untuk tugasnya itu kira-kira seperti ini. Oh ya, tugasnya via link saja ya. Ini saya sampaikan saja karena waktunya sudah mendekati berakhir ya, masih 4 menit ini. Untuk presensi, nanti silakan Anda login ke Siakat ya, untuk semuanya ya. Presensi, silakan nanti Anda login ke Siakat dan ketik komentar. Ya, ketik komentar, hadir seperti itu ya. Sekali lagi untuk presensi silakan nanti Anda masuk ke Siakat masing-masing. Terus kemudian di bawah komen ya ada komentar ya. Itu silakan komentar hadir.
terus nama Anda siapa, dan kelasnya kelas apa. Ya, contoh, hadir, ya, koma, atau mungkin spasi atau strip, ya, boleh. Devi Mariani Arsita, terus kemudian spasi lagi, kelasnya apa, KAS 19 juga. Seperti itu ya. Cukup jelas Iya, untuk Pak. presentasinya. Ya, dan sekali lagi, pastikan Anda komen, ya, komen di Siakat, ya, karena itu sebagai presensi Anda. Karena untuk presensinya sekarang tidak manual ini untuk kuliah online ini ya. Semuanya sebuah sistem ya, sehingga kalau tidak ada komen Anda di situ, berarti Anda ya dianggap tidak mengikuti perkuliahan, walaupun di video kelihatan ya. Tapi karena kita berbasis Siakat ya untuk apa namanya kehadiran ya, maka itu bisa mohon diperhatikan. Itu ya. Sebentar, saya akan menyampaikan. Dasar pemrograman visual. Baik. Jadi nanti untuk apa namanya itu tugas ya, tugasnya bentuknya kira-kira seperti ini. Halo, siapa itu? Ya, perhatikan di sini semua, sebentar. Ya, jadi untuk tugasnya bisa kelihatan ini Windows-nya? Ya. Bisa, Pak. Baik, saya akan memilih oke. Terus kemudian di sini saya memilih tadi ada apa namanya tadi? Oh ini ya. Ada folder gambar atau foto apapun lah ya. Ya. Terus kemudian gambarnya akan muncul. Ini kan sama ya. Sama. Terus kemudian di bawahnya ada tampilan. Jadi seakan-akan ini adalah studio foto ya. Yang mana si user itu boleh memilih foto nanti hasil jadinya kira-kira seperti apa. Ini bisa diklik foto 1, oh seperti ini, ukuran 3R, ukuran 4x6, ukuran 3x4 dan 2x3. Ya. Terus kemudian silakan Anda coba juga untuk tombol yang lain ya. Ini ada lihat hasil, muncul semua, close hasil, ya hasilnya nutup. Ya, jadi kalau close hasil itu perintahnya sama dengan load picture tadi. Ya, cuman tidak ada lokasinya, juga tidak ada filenya. Ya. Nah, seperti ini, lihat hasil, muncul semua, terus hasil, hilang. Terus untuk hiasan-hiasan di atas ya, ini menggunakan label. Ya, menggunakan label yang ada berikan warna, ya latar belakangnya nanti silahkan untuk desainnya sesuai dengan imajinasi masing-masing. Itu ya. Cukup jelas untuk tugasnya ini? Halo semua? Iya, Pak. Nanti akan sasar ya. Akan sasar ke Devi, nanti biar disampaikan ke yang lain. Baik, saya kira ya pertemuan kita kali ini cukup ya. Nanti kalau ada suatu hal yang kurang paham, kurang jelas, bisa berlanjut ke Japri ya. Silakan nanti Japri jika ada pertanyaan atau ada yang sesuatu yang kurang jelas. Dari saya cukup sekian ya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.